Welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan bahas film Negeri Vrindavan berjudul Gaslight tahun 2023. Bergenre misteri thriller, film yang satu ini memiliki plot twist luar binasa di akhir ceritanya. Dibintangi oleh Sara Ali Khan, Citra Gadasing, dan Vikram Masei. Gaslight bercerita tentang seorang putri mahkota di kerajaan di India yang memutuskan untuk kembali ke rumahnya setelah bertahun-tahun hidup di luar kerajaan. Namun saat dirinya kembali, dia tidak menemukan ayahnya atau sang raja berada di tahtanya. Dari situlah mulai muncul keanehan demi keanehan yang ia rasakan. Di manakah sebenarnya sang raja berada dan misteri apakah yang ada di balik semua ini? Langsung saja, inilah Gaslight. Di sebuah danau negeri Vrindavan, seorang nelayan dengan santainya menebar jala ikan tanpa dirinya sadari bahwa di dasar danau tersebut terdapat sebongkah bangkai mobil yang di dalamnya terdapat jasad seorang manusia dengan tato di tangannya. Dan film pun dimulai. Dalam sebuah rekaman jadul, terlihat di halaman istana yang megah sedang diadakan sebuah pesta ulang tahun dari seorang putri kerajaan yang bernama Misa. Ayah Misa sekaligus raja dari istana tersebut bernama Ratan. Suasana gembira sangat terlihat dari rekaman tersebut, di mana Misa dan kedua orang tuanya memotong kue bersama dan menikmati acara tersebut. Namun beberapa tahun setelahnya, ibu Misa meninggal dunia. Misa pun menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya dan memutuskan pergi dari kerajaan untuk hidup di luar kota. Beberapa tahun berlalu, Misa yang telah dewasa, naasnya mengalami sebuah insiden kecelakaan yang mengakibatkan kakinya lumpuh secara permanen. Setelah merenung dan mengumpulkan keyakinan, akhirnya Misa pun mau menemui ayahnya kembali. Sesampainya di stasiun, Misa dijemput oleh supir kepercayaan kerajaan yang bernama Padam Kaka. Mereka pun berangkat menuju kerajaan. Singkat cerita, mereka pun sampai di kerajaan. Untuk pertama kalinya semenjak belasan tahun lalu, Misa, putri mahkota kerajaan Mayagard, kembali pulang dan menginjakan kakinya di rumahnya. Sesampainya di teras kerajaan, Misa pun langsung disambut oleh para staf kerajaan dan juga istri baru ayahnya sekaligus ibu tiri Misa yang bernama Rukmani. Tapi of course, Misa yang gak suka dengan Rukmani memanggil Rukmani dengan namanya, bukan dengan sebutan ibu. Setelah itu, Rukmani mengajak Misa untuk room tour di kerajaan, di mana di situ Misa melihat foto pernikahan ayahnya dan Rukmani. Misa lalu bertanya pada Rukmani di mana Data. Data itu nama panggilan Misa ke ayahnya ya guys. Lalu Rukmani bilang, "Oh papa kamu, dia lagi belusukan kan mau pilkada, paling pulangnya minggu depan." Setelah itu Rukmani pun mengantarkan Misa ke kamar lamanya, yang mana seluruh barang Misa masih utuh dan posisinya tidak berubah. Hal itu dikarenakan setelah kepergian Misa, ayah Misa yakni Ratan melarang seluruh orang termasuk Rukmani untuk masuk ke kamar anak sematawayangnya. Di dalam, Rukmani meninggalkan Misa sendiri untuk bernostalgia dan beristirahat. Misa lalu mengambil buku gambarnya dulu dan melihat-lihat isi dari buku tersebut. Setelah makan, Misa yang berada di kamarnya terus-terusan mencoba untuk menghubungi ayahnya. Namun semua usahanya sia-sia. Dan tiba-tiba mendengar itu, Misa yang penasaran lalu berusaha untuk mencari tahu sumber dari suara tersebut.
Misa mengecek ruangan-ruangan, setiap lorong, hingga dirinya menemukan seonggok bayangan seseorang di ujung sebuah lorong. Misa mengira bahwa itu adalah ayahnya karena bayangan orang tersebut menggunakan topi pesulap sama seperti yang digunakan Rattan dulu. Misa pun mengikuti bayangan tersebut sampai akhirnya Tata? Tata? Misa kini berada di kamarnya dan sedang diperiksa keadaannya oleh dokter yang bernama Dr. Sekawat. Dan Dr. Sekawat merupakan teman dari Rukmani. Setelah kuat bergerak, Misa lalu menjelaskan bahwa tadi dirinya melihat Rattan. Mendengar hal tersebut, sontak Rukmani berkata, "Gak mungkin deh, orang jelas-jelas Rattan masih ada di luar kota buat kampanye." Hal tersebut juga didukung oleh Kapil yang menemukan Misa di tangga seorang diri. Diketahui Kapil merupakan orang kepercayaan Rattan yang baru saja pulang usai mengurus beberapa urusan. Namun karena Misa terus-terusan ngeyel bahwa dirinya melihat Rattan, akhirnya Rukmani menyuruh beberapa staf kerajaan untuk mengecek TKP yang Misa maksud. Namun setelah melakukan pengecekan, mereka tidak menemukan siapapun di sana. ठीक है, पानी में देखी थी मैंने उनकी परछाई। रानी सा हर तरफ देख लिया, यहाँ कोई नहीं। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो नहीं अब बहुत हो गया, चलो यहाँ से। Keesokan harinya, saat makan siang, Misa berusaha untuk mencari informasi dengan bertanya pada seorang pelayan di sana. Namun, karena pelayan tersebut hanya bekerja di dapur, jadi dirinya tidak tahu menahu soal keberadaan raja. Ia lalu mengusulkan jika Misa ingin mengetahui keberadaan raja, Misa bisa bertanya pada Kapil, karena Kapil adalah orang kepercayaan raja yang mengurus masalah internal kerajaan. Jadi setidaknya Kapil mungkin tahu di mana posisi raja saat ini. लज्जो, तुम्हें पता है दाता कहाँ है? राजकुमारी जी, मैं तो बस रसोई में काम करती हूँ। शायद कपिल जी को पता होगा। राजा साहब का सारा कामकाज वही तो देखते हैं। Setelah makan siang, Misa, Kapil, dan Rukmani pergi ke sebuah acara kerajaan, yakni olahraga menembak skit. Di sana juga terdapat sepupu dari Misa yang bernama Rana dan kepala polisi setempat yang bernama Asok. Setelah acara dimulai, Rana mendapat giliran pertama untuk menembak. Tembakan pertama Rana berhasil mengenai sasaran, namun sayangnya tembakan kedua Rana meleset. Karena Rattan sedang tidak ada, maka Kapilah yang akan mewakili kerajaan Mayagard kali ini. Namun sebelum Kapil mengambil senapannya, terlihat Rana yang merencanakan sesuatu pada Kapil. Dan saat Kapil akan menembak, tiba-tiba di garasi, Kapil yang sedang merawat lukanya didatangi oleh Misa. Misa menanyakan tentang kondisi Kapil dan mengapa senapan miliknya bisa meledak. Kapil menjelaskan karena batu kerikil yang dimasukkan Rana ke dalam senapan menyebabkan peluru tidak jadi keluar, melainkan meledak di dalam senapan. Misa lalu bertanya tentang keberadaan Rattan, namun Kapil menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui tentang keberadaan raja. Kapil hanya dapat menceritakan kebaikan dan kedermawan sikap Rattan kepada dirinya. Kapil bercerita bahwa saat dirinya berusia 10 tahun, Rattan memergoki dirinya sedang mencuri di dalam istana. Namun bukannya memanggil polisi atau memukuli dirinya, Rattan malah memeluk Kapil dan memberikan kesempatan hidup layak dengan menyekolahkan Kapil dan menjadikannya staf kerajaan. Oleh karena itu, Kapil telah menganggap Rattan sebagai ayahnya sendiri. कपिल, फिर तुम्हें तो पता होगा दाता कहाँ है? एक प्रॉपर्टी के सिलसिले में मैं राजा साहब की तरफ से कोर्ट गया हुआ था। यहाँ से राजमहल का फासला दिखता कम है, लेकिन है बहुत ज्यादा। राजा साहब के बहुत करीब होके भी मैं उनकी निजी जिंदगी से कोसों दूर। Di malam hari, Misa yang tidak bisa tidur kembali mendengar suara piano yang berasal dari ruang tengah. Setelah dicek, Misa malah mendapati piano tersebut bermain dengan sendirinya. Dan saat Misa mendekati piano tersebut, seketika piano berhenti bermain dan proyektor di ruang sebelah tiba-tiba menyala. Ternyata proyektor tersebut menayangkan rekaman Rattan yang sedang bermain piano.
Misa yang rindu dengan sosok ayahnya lalu berusaha untuk mendekati layar tersebut. Namun yang terjadi... Keesokan paginya, Pak Kapolres Asok datang ke kerajaan untuk menanggapi laporan Misa tentang apa yang dialaminya kemarin malam. Namun, pihak polisi tidak menemukan jejak penyusup atau orang lain selain Misa di ruangan tersebut. Misa yang jengkel lalu memerintahkan Asok untuk memasukkan nama ayahnya ke dalam daftar orang hilang. Asok lalu menjawab bahwa dirinya pasti akan menaruh nama Ratan di dalam daftar orang hilang jika Misa dan Rukmani bersedia datang ke kantor polisi untuk membuat laporan tersebut. Walaupun Asok tahu bahwa Misa merupakan putri mahkota kerajaan Mayagard, namun institusi kepolisian di sana tetap memiliki prosedur yang harus dijalankan, tidak seperti di negeri Wakanda. Karena dirasa urusannya sudah selesai, Asok pun pamit dari sana. Rukmani lalu mengajak Misa untuk pergi ke kuil agar jiwanya bisa menjadi lebih tenang. ठीक है तो आप एक मिसिंग पर्सन कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए आप। जरूर, पर उसके लिए मिश्रा जी आपको अपनी तशरीफ पुलिस स्टेशन लेके आनी होगी। क्या वैसे ही किसी को फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आप तो मेरी मदद कीजिए। कहाँ मना कर रहा हूँ, मगर पुलिस के कुछ कायदे हैं। आप स्टेशन आइए, कंप्लेन हम लिखेंगे। Singkat cerita, sampailah mereka di kuil. Rukmani lalu keluar untuk menyiapkan peralatan. Sedangkan Misa yang berada di mobil malah melihat seorang dukun yang sedang berdoa di pinggir kolam. Dan saat Misa mendekati dukun tersebut, tiba-tiba di rumah, Misa yang terus-terusan kepikiran dengan perkataan dukun tadi lalu meminta Kapil untuk memanggil dukun tersebut ke istana. Awalnya, Kapil menolak permintaan Misa karena jika Rukmani mengetahui hal ini, Kapil akan mendapat hukuman. Namun, karena Misa terus-terusan membujuk Kapil, akhirnya Kapil mau memanggil dukun tersebut. Singkatnya, tibalah dukun tersebut di dalam kamar Misa. Dukun tersebut langsung merapalkan mantra-mantra goibnya dan secara tiba-tiba arwah Ratan masuk ke tubuh dukun dan mulai berkomunikasi dengan Misa. Arwah Ratan menyuruh Misa untuk membuka buku gambarnya dan berkata bahwa buku itu adalah petunjuk. Arwah Ratan juga berkata pada Misa untuk segera pergi dari kerajaan ini. Namun tiba-tiba mereka kena Surprise, motherfucker. karena Rukmani mendadak datang ke kamar Misa. Dan of course, Kapil kena semprot dan disuruh untuk membawa dukun itu keluar dari sana. Sebelum pergi, dukun tersebut memberi pesan pada Misa bahwa nanti jam 12 malam arwah Ratan akan menghubungi Misa. What the hell is going on? कौन लाया इसको यहाँ पर? रानी साहब मैं लेके आया। हैसियत जानते हो तुम अपनी? ज्यादा ही छूट दे दिया तुमको राजा जी। भूलो नहीं कि तुम यहाँ पे सिर्फ एक नौकर हो। सुनो तुमने? मिस्त्री, आज रात 12 बजे वो जवाब देंगे, उनका इंतजार करना। Malam harinya, Misa yang mendengar pesan dukun menunggu panggilan ayahnya di ruang tengah. Setelah beberapa saat menunggu, Misa kembali mendengar suara yang kali ini berasal dari garasi. Setelah masuk ke dalam garasi, secara tiba-tiba seluruh mobil di sana menyala dan mengeluarkan suara yang membisingkan Misa hingga akhirnya tersisa satu mobil yang masih menyala. Dan saat Misa mendekati mobil tersebut, dirinya melihat tubuh ayahnya berada di dalam sana. Misa yang panik lalu berusaha untuk memanggil bantuan. Tak lama, tibalah Rukmani, Kapil, dan beberapa staf kerajaan. Rukmani lalu menyuruh Kapil untuk memeriksa mobil yang tadi dikatakan Misa. Namun seperti biasa, tidak ditemukan apapun di dalam mobil tersebut. Misa yang mendapati hal tersebut hanya dapat tertawa dan menganggap bahwa memang benar psikisnya sedang tidak baik-baik saja. गाड़ी में रानी साहब यहाँ कोई नहीं है। Di kamarnya, Misa yang sedang merenung dikabari pelayannya bahwa ada panggilan telepon dari Raja Ratan. Misa sangat senang mendengar kabar tersebut.
Di ruang tengah, Misa telah ditunggu Rukmani yang terlebih dulu menjawab telepon dari Ratan. Misa lalu menjawab telepon tersebut, namun anehnya Misa tampak kebingungan dan kurang senang. निशा योर डैड कितना इंतजार किया है बेटा तुमने? तुम्हारी आवाज हेलो हेलो, इस बार तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आज मैं लौट आऊंगा। Di kolam belakang, Misa yang sedang menyendiri didatangi oleh Kapil. Di sana, Kapil bertanya kenapa Misa tampak sedih padahal dirinya telah mengetahui bahwa kabar ayahnya sedang baik-baik saja. Misa pun menjawab, kayaknya sih it's not my father. Karena penasaran, Misa lalu mengajak Kapil untuk sekali lagi memeriksa mobil milik Ratan. Setelah beberapa saat memeriksa, Kapil tetap tidak menemukan apapun di sana. Berbeda dengan Misa yang menemukan kancing baju milik Ratan yang kemarin sempat dilihatnya. Di sana, Misa mulai menyimpulkan bahwa dalang dibalik semua ini adalah Rukmani, dan alasan dirinya melakukan ini ya of course untuk mendapatkan kerajaan Mayagard seutuhnya. Namun Kapil membantah bahwa jika memang tubuh Ratan kemarin ada di sini, pasti Commander akan mengendusnya. Commander itu anjing penjaga kesayangannya Ratan ya guys. Misa lalu berkata bahwa Rukmani pasti memiliki asisten yang membantunya, dan Misa ingin Kapil membantunya untuk mengetahui siapa asisten Rukmani sebenarnya. Kapil pun bersedia membantu Misa dan memberitahu bahwa nanti malam akan diadakan sebuah pesta di rumah Rana dan Rukmani beserta kolega-koleganya berada di sana. आज रात को राणा के घर पे पार्टी है, वहाँ सब होंगे, आपको वहाँ जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए। Malam harinya, tibalah mereka di pesta yang dimaksud. Di sana juga terlihat Rukmani, Asok, Dokter Sekawat, dan tentunya Rana. Di perbincangan mereka, Misa dan Kapil mencurigai bahwa salah satu dari 3 orang tersebut adalah asisten Rukmani. Namun, yang paling dicurigai adalah Kapolres Asok, karena Asok terlihat sangat dekat dengan Rukmani dan banyak rumor beredar bahwa Rukmani dan Asok memiliki hubungan gelap. Beberapa saat mereka mengobrol, Rukmani pun akhirnya menyadari keberadaan mereka. Saat dirinya dan Rana menghampiri Misa dan Kapil, tiba-tiba handphone Rana berbunyi dan dirinya menyuruh Rukmani untuk pergi bersamanya. Melihat ada kejanggalan, Misa dan Kapil pun langsung membuntuti mereka. Dalam percakapan mereka yang sangat mencurigakan, Rana mengatakan pada Rukmani bahwa jika dirinya tidak segera menyiapkan dana yang telah Rukmani janjikan, maka Rana tidak segan-segan membocorkan rahasia Rukmani. Setelah itu, Rana memaking seransel uang dan langsung pergi dari rumah tersebut. Cukup mencurigakan? Lanjut. Tak ingin kehilangan jejak, Misa dan Kapil langsung bergegas untuk membuntuti mobil Rana hingga membawa mereka ke sebuah lahan pertambangan milik Rana. Di sana, Rana sudah ditunggu oleh sejumlah orang untuk menerima setoran uang tersebut. Namun yang terjadi... Merasa ada kesempatan, Misa dan Kapil lalu mendatangi Rana untuk diinterogasi. Awalnya, Misa berkata pada Rana bahwa jika dirinya tidak mau bilang di mana Ratan, maka mereka akan melaporkan hal ini pada kepolisian. Namun bukannya takut, Rana malah antusias dan bahkan mau membantu mereka jika memang mau melapor ke polisi. Karena ternyata Rana membantu Ratan dalam proyek pembangunan sebuah hotel. Awalnya Ratan dan Rana telah bersepakat meminjam uang sebesar 500 juta rupiah dengan menjadikan Rana sebagai jaminannya. Dan sekarang Ratan malah menghilang dan Rana lah yang harus menanggung semua bunga pinjaman mereka. Jadi maksud dari Rukmani harus memberikannya uang, yaitu uang bunganya guys. Karena Ratan gak ada, jadi Rukmani lah yang harus membantu dia membayar bunga. Dan karena uangnya tadi kurang, makanya si Rana sampai digebukin. Oleh karena itu, Rana sebenarnya juga masih mencari keberadaan Ratan. Misa lalu bertanya tentang rahasia Rukmani yang tadi sempat disebutkan Rana di pesta. Dengan nada mengejek, Rana lalu bilang bahwa saat ini Rukmani sedang mengandung seorang bayi. Loh, kan bisa aja itu memang anak raja, kata Kapil. Namun Rana menjawab, gak mungkin lah kalau itu emang anaknya Ratan, pasti Rukmani udah ngumumin ke publik. Mendengar pernyataan Rana yang bisa dibilang manuk akal, Misa dan Kapil hanya dapat terdiam dan merenung.
उड़ती उड़ती खबर मिली है मेरी रानी साहब प्रेग्नेंट है और बच्चा राजा साहब का नहीं है। तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कहोगे और हम सुन लेंगे तुम्हारी बात? अगर बच्चा राजा साहब का होता ना तो रुक्मणी डिंडोरा पीट। राजा साहब बहुत घमंड है अपने रॉयल खून का। Di istana, Rukmani yang sedang berenang malah melihat sesosok dirinya yang menusuk-nusukkan sebilah kaca pada perutnya sendiri. Rukmani yang panik langsung meminum obat penenang miliknya. Di sana, Rukmani melihat retakan pada sebuah cermin dan terlihat Rukmani yang teringat pada suatu kejadian di masa lalu. Ia pun menutup cermin tersebut. Apa ini cermin Snow White ya? Bukan nih. Kembali ke Misa dan Kapil, mereka yang telah mengetahui bahwa Rana bukanlah pembunuhnya, lalu mencurigai bahwa asisten dari Rukmani adalah Ashok. Karena kedekatannya dengan Rukmani dan Ashok yang merupakan seorang oknum polisi, pasti memudahkan Rukmani dan Ashok menghilangkan jejak kriminal mereka. Di tengah diskusi mereka, Kapil yang teringat akan kebaikan Ratan mulai merasa sedih karena harus menerima bahwa sosok yang telah dianggapnya ayah sekarang telah tiada. Dan karena hubungan Misa dan Kapil yang sudah sangat dekat, mereka pun di pabrik. Rana yang sedang tidur terbangun oleh panggilan telepon. Rana lalu mengangkat telepon tersebut dan berencana pergi dari sana. Namun tiba-tiba Rana dicekik oleh seseorang yang telah berada di dalam mobilnya. Untungnya Rana masih bisa melepaskan diri dan segera kabur dari sana. Namun ketika dirinya telah berlari cukup jauh, entah bagaimana orang tersebut telah berada di depan Rana dan langsung menggeplak Rana hingga terjatuh. Dan yang terjadi, keesokan paginya, Misa menghampiri Rukmani dan tanpa basa-basi langsung bertanya siapakah ayah dari anak yang saat ini hidup di perut Rukmani. Dengan emosi, Rukmani lalu berkata pada Misa untuk tidak mencampuri urusan pribadinya. Namun di tengah-tengah perdebatan mereka, Kapil masuk ke dalam dan berkata dirinya mendapatkan telepon dari Ashok yang mengabarkan bahwa dirinya menemukan jasad Rana di lahan pertambangannya. Rukmani yang syok lalu menyeru Kapil untuk mengantarkannya ke TKP. Saat sedang duduk-duduk di teras, Misa melihat Padam Kakak yang sedang memberi makan Commander, dan hal tersebut sontak mengingatkan Misa dengan perkataan Kapil yang mana jika tubuh Ratan memang berada di mobil, Commander pasti bisa mengendusnya. Tak pikir panjang, Misa lalu mengambil kancing milik ayahnya dan memberikannya pada Commander. Commander yang mengendus kancing tersebut langsung dapat mendeteksi di mana keberadaan tubuh Ratan yang selama ini ternyata berada di kolam belakang istana. Mengetahui hal tersebut, Misa pun gercep mengabari Kapil bahwa dirinya telah menemukan tubuh Ratan di kolam. Misa yang tidak bisa berenang lalu meminta Padam Kakak untuk mengecek bagian dasar dari kolam. Dan benar saja, ternyata tubuh Ratan ditenggelamkan di dasar kolam dengan menggunakan sebongkah batu. Namun saat tubuh Ratan telah muncul ke permukaan, yang malah terjadi selanjutnya, saat tersadar, Misa telah terikat dalam sebuah mobil bersama Padam Kakak yang ternyata sudah meninggal dunia. Dan yang lebih mengejutkannya adalah bahwa ternyata asisten dari Rukmani selama ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kapil. Jadi yang selama ini meneror dan mengganggu Misa selama di istana adalah Kapil. Bahkan dirinya jugalah yang membayar seseorang untuk berpura-pura menjadi dukun. Jadi dukunnya itu fake ya ternyata guys, fake dukun. Karena role imposternya telah terbongkar, mau tidak mau Kapil harus menghabisi Misa untuk melancarkan rencananya. Kapil pun mendorong mobil tersebut jatuh ke dalam danau. कंफ्यूज करना, मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ, रानी से ऐसा क्यों करेंगी मिशा जी? शायद स्टेट के लिए। Di istana, Rukmani diberitahu Kapil bahwa semuanya telah selesai. Setelah telepon ditutup, Rukmani mulai mengingat tentang apa yang terjadi pada Ratan. Dan yang sebenarnya terjadi adalah di malam itu
Ratan secara tidak sengaja memergoki Rukmani yang sedang bermesraan dengan Kapil. Kapil lalu memohon ampun pada Ratan, namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ratan. Ratan pun menendang Kapil hingga dirinya jatuh tersungkur. Ratan yang sakit hati pun berusaha untuk menghabisi Rukmani. Kapil yang telah jatuh cinta pada Rukmani lalu melempar Ratan ke cermin hingga cermin tersebut retak. Karena sudah kepalang tanggung, Kapil pun berencana untuk sekalian menghabisi Ratan, karena jika tidak maka dirinya lah yang akan habis. Mereka pun adu mekanik. Karena Ratan yang kalah skill, Ratan pun harus kalah dan tercekik hingga dirinya meninggal dunia. Kapil pun membungkus jasad Ratan dengan plastik dan menenggelamkannya. Rukmani yang trauma lalu berusaha untuk meminum seluruh obat penenangnya, namun hal tersebut digagalkan oleh Kapil yang telah datang di sana. Di sini juga mulai terlihat jiwa dan psikis Rukmani yang mulai terganggu. Keesokan harinya, Pak Kapolres Ashok datang ke istana untuk menanggapi laporan hilangnya Misha. Ashok lalu menanyakan jam berapa Misha pergi ke stasiun. Kayaknya jam 11 Pak, jawab Rukmani. Namun Ashok berkata bahwa keberangkatan terakhir ada di jam 11.30. Sedangkan perjalanan dari istana ke stasiun memakan waktu 2 jam. Dengan sigap, Kapil lalu bilang bahwa Misha berangkat jam 9 malam. Kapil ingat betul karena dirinya lah yang memasukkan barang ke mobil. Dirasa ada yang kurang beres, Ashok pun menyuruh Kapil untuk menunggu di luar. Sedangkan Ashok yang memang dekat dengan Rukmani bertanya empat mata di manakah Misha sebenarnya. Tapi Rukmani hanya menjawab bahwa saat ini dirinya sangat takut. Malamnya, bangkai mobil Misha berhasil ditemukan dan dievakuasi. Namun anehnya, dalam mobil tersebut hanya ditemukan satu jasad, yakni jasad Pak Padam Kakak. Lah, Mishanya kemana anjing? Melihat itu, Kapil langsung cemas. Ashok pun menyuruh Kapil untuk pulang dan akan diberikan kabar jika polisi menemukan sesuatu. Tapi di sini terlihat Ashok yang mencurigai Kapil sebagai pelaku atas semua ini. इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तुम जाओ, जैसे ही बॉडी मिलेगी खबर कर देंगे। Rukmani yang diberitahu Kapil bahwa jasad Misha tidak ada langsung auto cemas. Ditambah lagi sekarang pihak polisi malah mencurigai mereka berdua. Namun tiba-tiba listrik di istana padam dan Rukmani seakan-akan melihat sosok seseorang berjalan sambil membawa lentera. Rukmani yang penasaran lalu keluar dan mencoba memeriksa halaman istana. Dan tiba-tiba ternyata itu merupakan Dokter Sekawat. Sekawat bertanya di mana semua orang. Rukmani bilang bahwa seluruh staf kerajaan dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dokter Sekawat yang kebingungan lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Rukmani menjelaskan bahwa kemarin malam Misha menghilang bersama Padam Kakak. Namun saat ini tubuh yang berhasil ditemukan hanyalah jasad Padam Kakak. Namun dengan mengejutkannya, Dokter Sekawat berkata, रुक्मिणी, एक मरी हुई लड़की दोबारा नहीं मर सकती। Lu. Terus selama ini yang kita lihat apa dong? Dokter Sekawat berkata bahwa Misha putri mahkota kerajaan Mayakart sekaligus satu-satunya ahli waris tata istana telah mengakhiri hidupnya 1 minggu yang lalu. Hal itu juga sangat mengagetkan Dokter Sekawat saat kemarin dirinya kembali ke Mumbai. Dengan mata kepalanya sendiri, Dokter Sekawat melihat jasad Misha yang ternyata telah ditemukan bunuh diri dengan menyeburkan diri dan mobilnya ke dalam sungai seperti scene di awal film. Mendengar kenyataan tersebut, Rukmani terlihat sangat syok dan berkata pada Dokter Sekawat, "Lah dok, kemarin kan kamu lihat sendiri Misha ada di sini." Tapi Dokter Sekawat bilang bahwa dirinya juga syok dan bingung dengan semua ini. Dan yang terjadi,
Dokter Sekawat dan Rukmani lalu perlahan masuk ke istana dan mendekati Misa. Rukmani lalu bertanya, "Misa, kamu masih hidup kan?" Misa pun menjawab bahwa dirinya bukanlah Misa, karena yang sebenarnya adalah Misa yang saat ini kita lihat adalah sahabat kecil Misa yang bernama Fatima. Sejak acara ulang tahun Misa yang kita lihat di awal film, Misa dan Fatima terpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Hingga pada suatu saat, Misa mengalami kecelakaan dan entah mungkin karena takdir, Misa dirawat di rumah sakit di mana Fatima bekerja. Jadi Fatima itu dokter ya guys. Akhirnya Misa dan Fatima kembali bersatu. Dokter Sekawat ternyata juga bekerja di sana dan sekaligus menjadi mentor Fatima dalam penyembuhan Misa. Setelah beberapa saat menjalani perawatan dan terapi, Misa akhirnya dapat kembali sehat dan dapat berkumpul bersama teman-teman masa kecilnya dulu. Misa pun mulai dapat memaafkan ayahnya dan bersedia untuk kembali ke istana. Kala itu, Ratan bilang bahwa dirinya akan menjemput Misa dalam beberapa hari ke depan. Namun sayangnya Ratan tidak pernah datang untuk menjemput Misa karena seperti yang kita tahu, Ratan telah dihabisi oleh Kapil. Namun Misa yang tidak tahu tentang hal tersebut malah mengira bahwa ayahnya sudah tidak lagi peduli dan menyayangi dirinya. Misa yang putus asa pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan dirinya ke dalam sungai. Jadi yang kita lihat di awal film itu Misa yang asli ya guys. Mengetahui hal tersebut, Dokter Sekawat dan Fatima bersumpah untuk mengusut tuntas tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ayah Misa. इतने बरसों बाद दाता और मीशा मिलने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिसका भरोसा फिर से टूट गया था, क्योंकि उसे लगा उसके दाता उससे प्यार नहीं करते। Mendapati kenyataan tersebut, Rukmani yang memang sebenarnya tidak menginginkan semua ini terjadi, lalu mengakui segala dosa-dosanya dan siap untuk menyerahkan diri ke pihak berwajib. Namun di tengah-tengah perbincangan mereka, Kapil ternyata telah berada di sana dan langsung men-take down Dokter Sekawat. Rukmani berusaha untuk menyadarkan Kapil dan menyuruhnya untuk mengakhiri ini semua. Namun dengan sakitnya, Kapil bilang bahwa sedikit lagi istana beserta seluruh isinya akan menjadi miliknya. Kapil lalu mengejar Fatima yang berlari ke area kolam. Awalnya, Fatima berpikir bahwa dirinya berhasil lolos dari kejaran Kapil. Sampai akhirnya Fatima yang telah tidak berdaya pun akan segera difatality oleh Kapil. Namun tiba-tiba Rukmani datang dan menembakkan pistolnya ke arah Kapil hingga dirinya oleng. Tapi seperti biasa, Rukmani yang ragu-ragu akhirnya dapat di-counter oleh Kapil. Rukmani dan Kapil saling berusaha untuk merebut pistol tersebut. Dan yang terjadi, melihat ada kesempatan, Fatima langsung bergegas kabur dari sana dan berencana pergi ke garasi untuk mengambil shotgun FF. Saat Kapil sampai di sana, Fatima yang telah bersiap dengan senapannya lalu menodong Kapil. Di sini, Kapil bercerita bahwa selama ini dirinya telah berbohong soal Ratan pada Fatima karena yang sebenarnya adalah Ratan atau Raja Mayakar tidak pernah menganggap dirinya sebagai anak angkat. Malah Ratan pernah dengan teganya menelanjangi Kapil di muka umum hanya karena Kapil mencoba menggunakan jas milik Ratan. Oleh karena itu, Kapil sebenarnya memiliki dendam pribadi pada Ratan. Kapil lalu dengan perlahan terus mendekati Fatima sampai akhirnya Fatima yang terpojok lalu berkata pada Kapil bahwa belum terlambat untuk mengakhiri ini semua. Karena cepat atau lambat segala kebusukan Kapil pasti akan terendus. Dan yang terjadi, sebelum menyiapkan senapannya, Fatima kembali teringat dengan perkataan Kapil tentang bagaimana senapan dapat menjadi senjata makan tuan, yakni dengan menyelipkan sebuah benda pada laras peluru.
Akhirnya dengan cerdik, Fatima menyelipkan kancing baju milik Ratan pada laras peluru senapan tersebut. Hal itu jugalah yang menjelaskan mengapa Fatima tidak menembak Kapil sedari awal, karena memang semua ini adalah bagian dari rencana Fatima. Setelah dirasa semua telah usai, Fatima pun kembali ke gedung utama hingga akhirnya bala bantuan pun tiba. Beberapa waktu berlalu, Fatima dan Dokter Sekawat kembali ke istana tersebut yang ternyata sekarang telah beralih fungsi menjadi panti asuhan di bawah naungan Misa Foundation. Di akhir film, Fatima membawakan bunga dan mendoakan Ratan serta Misa agar dapat beristirahat dengan tenang di atas sana. जब मैं और डॉक्टर शेखावत मीशा फाउंडेशन के कुछ नए बच्चों के साथ लगा जैसे मीशा और दाता जहाँ भी हैं आज बहुत खुश होंगे। Selesai. Buat yang belum paham, lanjut kita ke pembahasan. Jadi urutan cerita yang benar itu guys adalah waktu si Misa ini masih kecil, dia itu ngadain sebuah pesta ulang tahun yang disitu juga ada Fatima, Rukmani, dan teman-teman Misa yang lain. Gak lama dari acara pesta itu, ratu dari kerajaan Mayagard atau ibu dari Misa dinyatakan meninggal dunia, dan Misa kecil menyalahkan Ratan atas kematian ibunya, dan dia pun memutuskan buat pergi dari istana. Singkatnya, beberapa tahun berlalu, Misa yang telah dewasa mengalami sebuah insiden kecelakaan sampai-sampai dirinya ini lumpuh secara permanen. Nah, di sini dengan ajaibnya Misa kembali bertemu sama sahabat lamanya yaitu Fatima, yang ternyata si Fatima ini berprofesi sebagai dokter yang menangani perawatan si Misa. Di sini Fatima dan Misa juga bertemu sama Dokter Sekawat yang merupakan dokter senior di sana. Setelah melakukan perawatan dan terapi, Misa akhirnya sembuh dan mulai bisa memaafkan Ratan ayahnya. Misa juga bersedia buat balik ke istana. Tapi sayangnya Ratan tak kunjung menjemput Misa karena yang sebenarnya Ratan telah dihabisi sama si Kapil. Hal itu membuat Misa putus asa sampai akhirnya mutusin buat bundir. Melihat itu, Fatima jelas gak terima dan bersumpah buat ngusut tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Ratan dengan cara berpura-pura menjadi Misa terus datang ke kerajaan Mayagard. Itu guys. Motifnya si Kapil juga udah dijelasin, yakni karena memang si Kapil ini dendam sama Ratan dan si Kapil ini udah kepalang tanggung soalnya kegap NTR-an sama si Rukmani, istri muda Ratan. Untuk filmnya epic abis guys, film misterinya beneran kerasa. Sepanjang film kita terus-terusan dibuat nebak siapa pembunuh sebenarnya, mulai dari Rana, Asok, Rukmani, Dokter Sekawat, yang ternyata semuanya fake guys, karena ternyata main villainnya itu adalah si Kapil. Tapi bukan itu aja, di akhir film kita juga dikasih twist sekali lagi, yang mana ternyata main protagonis yang selama ini kita lihat itu bukanlah Misa, tapi ternyata itu semua cuman stuntman-nya doang, yaitu si Fatima. Oke, gua rasa udah cukup jelas, ini juga udah panjang banget. And bagi kalian yang kurang jelas dan punya pertanyaan atau mungkin mau request film, langsung aja ke kolom komentar guys. Oke, segitu dulu untuk review film Gaslight tahun 2023. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao! Subscribe ke channel Sinelo Studios.